Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filahi Ibaiti Finani, jurusan Teknik Matematika, semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat Kartesius, materi SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Dengan kompetensi dasar atau KD 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Sebelum memasuki materi pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui siapa penemu dari sistem koordinat Kartesius. Nah, sistem koordinat Kartesius ini ditemukan oleh René Descartes atau dikenal juga dengan nama Renatus Cartesius, yang merupakan seorang filsuf dan matematikawan dari Perancis. Beliau lahir pada tahun 1956 dan wafat pada tahun 1650. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau dipanggil dengan sebutan Bapak Matematika Modern. Selain itu, beliau juga dipanggil dengan sebutan The Father of Modern Philosophy karena beliau juga memberikan kontribusi yang besar dalam dunia filsafat. Karya beliau yang dinilai paling penting adalah Discourse de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia pada tahun 1641. Nah, itu tadi sekilas tentang siapa penemu dari sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran tentang sistem koordinat Kartesius. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat Kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di dalam koordinat Kartesius terdapat sumbu X yang digambarkan dengan garis horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya, sedangkan untuk sumbu Y merupakan garis vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kemudian titik tengah yang berada di pusat yaitu 0,0. Sumbu X yang berada di sebelah kanan nilainya positif, sedangkan sumbu X yang di sebelah kiri nilainya negatif. Kemudian untuk bagian yang berwarna kuning disebut dengan kuadran 1 dengan X dan Y bernilai positif. Untuk bagian yang berwarna ungu disebut dengan kuadran 2 dengan sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y positif. Untuk bagian berwarna biru disebut dengan kuadran 3 dengan sumbu X dan Y bernilai negatif. Dan untuk bagian yang terakhir yang berwarna coklat disebut dengan kuadran 4 dengan sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Dapat dilihat pada gambar terdapat titik dalam bidang koordinat Kartesius yaitu titik A, B, dan titik C. Kita bisa lihat bahwa titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian titik B berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik yang terakhir yaitu titik C berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi titik A yaitu 3,4, posisi titik B yaitu negatif 6, negatif 2, dan posisi titik C yaitu 5, negatif 1. Titik A berada di kuadran 1, titik B berada di kuadran 3, dan titik C berada di kuadran 4. Selanjutnya terdapat contoh lagi supaya bisa lebih memahami tentang sistem koordinat Kartesius pada subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Soalnya, carilah kedudukan titik pada tiap kuadran koordinat Kartesius pada gambar dan carilah jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita lihat bahwa titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 1. Kemudian titik B berada di sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik C berjarak negatif 2 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 2.
Kemudian titik D berada di sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik E berada di sumbu X dan berjarak negatif 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik F berjarak negatif 5 satuan dari sumbu Y dan negatif 3 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 3. Kemudian titik G berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan negatif 4 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 4. Kemudian yang terakhir yaitu titik H berada di sumbu Y dan berjarak negatif 5 satuan dari sumbu X. Nah, mudah kan? Saya rasa bisa dipahami untuk pembahasan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada sistem koordinat kartesius. Semoga yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat atau berguna bagi orang lain dan membantu adik-adik semuanya dalam memahami materi sistem koordinat kartesius SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.